Selamat datang kembali di channel Data Magazine. Kali ini kita bakal bahas tentang Airflow. Tapi ini terkait fundamentalnya, lebih ke fundamental karena kemarin kita udah bahas tentang pengertiannya dan lebih ke permukaannya. Nah, di episode kali ini aku pengen lebih dive deep lagi. Jadi kita mau mengenal Airflow ini lebih dalam dari end-to-end prosesnya gitu. Dari end-to-end definitionnya, mulai dari apa itu pipeline sampai apa itu Apache Airflow itu sendiri gitu. Oke, kita mulai dari pengertian data pipeline. Nah, data pipeline ini bisa dibilang adalah suatu pipa yang menghubungkan antara satu source data ke target, yang mana target ini adalah data warehouse. Kenapa dipindahkan? Karena kita mau menganalisa data dengan menggunakan query-query yang kompleks, dan itu nggak bisa dilakukan di source database-nya sendiri gitu. Karena di source database dia udah cenderung ke sifatnya ke transaksional, yang mana dioptimasi dengan yang dioptimasi itu write-nya bukan read-nya. Kalau analisa kan yang dioptimasi itu read-nya kan, kayak gitu. Jadi itulah alasan kenapa kita harus memindahkan data dari satu source ke target. Nah, proses pemindahan data ini itu ada beberapa operation tergantung kompleksitas sebuah data. Jadi semakin datanya itu kompleks, semakin butuh operation yang berlayar-layar atau operation yang kompleks juga untuk membuat data ini menjadi lebih clean, kayak gitu. Nah, itu pengertian data pipeline. Analoginya adalah ketika kita ada di suatu tempat tertentu yang mana di situ nggak ada air sama sekali. Akhirnya kita jalan jauh banget, terus kita menemukan sumber air di situ, dan kita pingin gitu ngebawa air itu tuh lebih dekat ke tempat tinggal kita. Nah, mau nggak mau kan kita harus ngebikin suatu pipeline gitu untuk memindahkan air. Nah, analoginya air itu adalah data gitu. Jadi data ini biar lebih mudah dikonsumsi oleh si analis sama saintis, maka harus dipindahkan ke tempat yang lebih reliable gitu. Nah, selanjutnya ada data pipeline. Ini jenisnya. Jadi jenisnya itu ada dua. Yang pertama batch, yang kedua streaming. Nah, yang batch ini itu tuh prosesnya dilakukan sekali di waktu-waktu tertentu aja, misal kayak sehari sekali, seminggu sekali, atau mungkin sebulan sekali, tergantung goal kita apa kayak gitu. Nah, tapi kalau streaming ini dilakukan dalam hitungan seconds atau millisecond bahkan, karena real time. Jadi batch streaming ini tuh bisa dibilang bukan suatu pemrosesan yang real time. Kalau streaming ini real time gitu. Kita bisa mendapatkan data yang diproduce saat ini itu ya saat ini juga kayak gitu. Nah, itu pakai streaming. Nah, terus yang selanjutnya ini ada ETL. Jadi ini jenis dari memindahkan data ya dari satu source ke tadi jenis pipelining gitu, memindahkan data dari satu source ke data warehouse. Yang pertama ada ETL. ETL ini kepanjangannya extract transform load. Jadi buat teman-teman yang belum tahu mungkin ETL, jadi ekstrak data ini kita proses ekstraksi data dari source
Source ini bisa berupa API, bisa berupa sebuah web tertentu, atau bisa berupa database-database yang ada di internal organisasi kita gitu, baik mungkin MySQL atau Postgres, tergantung kita pakainya apa gitu. Nah, terus setelah diekstrak, ETL ini melakukan transformasi. Nah, transformasi itu ngetransform data dari satu bentuk ke bentuk lain yang lebih proper, dan bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis yang diperlukan. Nah, itu proses transformasi. Dan yang terakhir ini proses loading. Jadi load data dari yang tadinya kita ekstrak, kita transformasi, masih di tengah-tengah pipeline gitu. Nah, biar sampai ke data warehouse-nya itu harus kita load ke data warehouse-nya dengan proses loading. Nah, lalu yang kedua itu ada yang namanya, mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu ya, soal jenis yang kedua ini yang namanya ELT. Ini tuh sebenarnya cuma dibalik dari ETL ke ELT gitu. Yang tadi ya transformasinya di tengah, ini jadi di akhir. Jadi kita load dulu ke data warehouse, habis itu kita transform kayak gitu. Nah, ada kekurangan sama kelebihannya kapan pakai ELT dan kapan pakai ETL sendiri. Kekurangan sama kelebihannya itu tuh, kalau pakai ETL, ketika kita butuh nge-revamp suatu model, ngubah suatu model untuk kepentingan pertanyaan bisnis, jadi itu lebih berat karena kita transformasinya itu di tengah-tengah. Nah, tapi kalau si ELT sendiri, ketika kita butuh merevamp sesuatu, itu lebih mudah karena transformasi dilakukan di level data warehouse-nya sendiri. Jadi kita masih punya raw datanya di data warehouse, kita lakukan transform, kita load lagi ke data warehouse. Nah, ketika model ini perlu diupdate, ya kita tinggal ngubah si transformasinya aja di akhir gitu. Nah, itu lebih mudahnya, kemudahan yang kita peroleh kalau pakai proses ELT tadi kayak gitu. Nah, itu tadi sekilas tentang apa ya, pipeline. Jadi mungkin sekilas saja tentang pipeline sebelum kita masuk ke Airflow ya teman-teman. Jadi karena Airflow ini adalah satu tools yang nge-manage banyak pipeline dengan mudah kayak gitu, ya alangkah baiknya kita tahu lah pipeline itu apa kayak gitu di awal. Oke. Untuk Airflow sendiri ini tuh dia udah di bawahnya Apache Foundation. Jadi dulu dibuat sama salah satu employee-nya Airbnb di Oktober 2014. Jadi si Airbnb ini punya pain point-nya sendiri gitu. Gimana caranya schedule pipeline dengan mudah, terus dimonitor dengan mudah juga, dengan suatu case yang kompleks gitu. Nah, karena dia punya case itu, terus data engineer-nya si Airbnb itu ngebuat satu tools yang namanya Airflow. Waktu itu belum di open sourcein kalau nggak salah. Nah, terus dia milih di open sourcein karena bisa lebih cepat berkembang, karena Apache Airflow ini sekarang berkembang di sebuah komunitas yang besar kayak gitu. Jadi banyak yang udah pakai si Apache Airflow sendiri sih, walaupun banyak kompetitor tools yang lainnya gitu, yang nanti mungkin di akhir bakal aku bahas sedikit tentang tools selain Airflow. Gimana sih cara kerjanya Airflow gitu? Sebenarnya di dalam Airflow itu ada apa aja?
Nah, di dalamnya Airflow itu ada beberapa komponen. Jadi yang pertama ada worker. Kita coba mulai dari sebelah kiri. Worker ini itu bertugas untuk uh, mengeksekusi benar-benar yang mengeksekusi prosesnya itu ada di workernya gitu. Jadi ketika kita punya proses tertentu yang kita definisikan di sebuah pipeline, yang bekerja ya workernya. Nah, kita bisa punya worker itu lebih dari satu untuk case scalabilitas gitu. Nah, terus selain worker, Airflow juga punya eksekutor. Nah, eksekutor ini itu beda dengan worker. Kalau worker tadi itu tempat di mana si proses itu berjalan. Nah, kalau eksekutor itu ini tipe istilahnya kita mau nge-execute task itu pakai apa sih gitu. Ada banyak eksekutor di Airflow. Yang pertama ada Python. Kita mungkin pengen nge-execute task itu pakai Python, kita bisa pakai Python eksekutor. Python operator yang mana nanti dijalankan oleh si eksekutornya. Si eksekutor ini dia lebih ke gimana cara kita menjalankan si workernya, itu nge-manage si workernya gitu. Jadi dia satu level di atas worker itu sendiri sih. Kalau eksekutor ada banyak eksekutor. Yang paling simple sih kalau untuk belajar biasanya lokal sama sequential eksekutor, tapi kalau untuk di production kita bisa pakai Kubernetes atau Celery. Jadi si Celery ini udah dia terintegrasi sama message broker, either itu pakai Redis atau pakai RabbitMQ gitu. Jadi scalabilitasnya terjaga karena ada QE manajemennya kayak gitu. Nah, itu terkait eksekutor. Jadi eksekutor ini itu mengambil task itu dari satu operator yang tadi mungkin salah aku sebutin di awal. Jadi ada beberapa operator. Yang pertama Python operator, Bash operator, mungkin ada Postgres operator, dan lain sebagainya. Ada banyak operator dan kita bisa ngebikin operator ini custom gitu. Jadi operator ini tuh sebenarnya kita pengen ngejalanin task ini tuh dengan cara apa sih gitu, dengan tools apa atau backendnya itu apa gitu yang mau kita pakai. Kalau Python operator berarti ya kita pakainya backendnya Python buat ngeproses data. Nah, di manage sama si eksekutor, dimana kalau misalnya ada 100 operator berjalan bersamaan, si eksekutor bakal nentuin mana dan siapa yang duluan kayak gitu. Dan kalau udah ditentuin si eksekutor, maka si workernya yang akan menjalankan task tersebut kayak gitu. Dan ini berjalan dengan yang namanya ini intinya dari Airflow sih, scheduler gitu. Tanpa scheduler kita nggak bisa men-schedule atau mendefinisikan kapan si pipeline ini akan dan harus berjalan gitu. Jadi seperti namanya ya, ini kalau scheduler ini lebih mudah dipahami sih. Nah, di atasnya scheduler nih ada metadata database. Jadi di sini seperti namanya, metadata ya teman-teman. Metadata di sini tuh dia nyimpan semua metadata Airflow, entah itu mau dark filenya, entah itu jadwalnya, runningnya kapan, dia retry atau valid atau sukses, dan semua lognya yang berhubungan sama Airflow dia simpan di metadata gitu. Jadi nanti ya metadata ini akan semakin lama semakin besar. Makanya untuk lebih proper ya nanti kalau di production kita harus punya satu infrastruktur yang dia detach dari si Airflow-nya itu sendiri gitu. Jadi kita punya Airflow itu di infra A, mungkin di server A, metadatanya kita bikin di server lain kayak gitu. Nah, itu untuk menjaga skalabilitasnya.
Terus selain metadata itu yang penting juga itu ada dark directory. Jadi dark directory ini tempat dimana kita nyimpen file-file eh, tentang pipeline-nya itu sendiri. Jadi karena si Airflow ini kan dia basicnya atau backendnya dia si apa namanya, eh, yang bikin itu si kreatornya itu pakai Airflow. Jadi Dark ini kebanyakan ya almost tuh isinya adalah Python file gitu. Python file yang berisi em, proses-proses atau step-step kita melakukan ETL atau ELT ya itu. Nah itu ada di dark directory kayak gitu. Nah terus yang selanjutnya ada web server. Nah ini yang memudahkan kita banget. Ini high level monitoring dari Airflow. Jadi dengan web server kita bisa lebih enak buat nge-monitor pipeline kita. Walaupun kita punya 100 let's say atau 1000 pipeline, dengan web server kita bisa ngelihat pipeline kita itu mana sih yang perlu menjadi apa namanya, yang perlu kita notice, atau mana yang belum selesai running, mana yang retry, mana yang valid, mana yang sukses. Itu semuanya ada di web server, termasuk manajemen kredensial dan lain sebagainya kayak gitu. Ya nanti mungkin di episode selanjutnya bakal aku jelasin ya terkait masing-masing komponennya kayak gitu. Ya ini komponen Airflow yang tadi udah kita bahas ya, tapi ini mungkin lebih deep lagi untuk komponennya. Tapi untuk komponen ini aku ngebikinnya nggak terlalu lengkap. Nanti mungkin jika teman-teman pengen versi lengkapnya, mungkin aku bakal bikin yang versi lengkap nanti. Itu yang pertama tadi, DAG ini bersifat acyclic, karena DAG ini kan sebenarnya kependekan dari Directed Acyclic Graph gitu. Jadi artinya tuh tiap task dia nggak akan berputar balik. Jadi dari A, B, C, dan C nggak bisa balik ke A lagi ya itu. Itu namanya Directed Acyclic Graph. Terus yang kedua, sifatnya si DAG ini dia tidak peduli apakah kita sedang apa yang kita sedang lakukan gitu. Karena DAG hanya bertugas dalam memastikan tugas-tugas di dalamnya aja gitu, dieksekusi pada waktu yang udah kita tentukan di scheduler tadi. Nah terus yang terakhir, DAG ini punya satu elemen atau satu properti ya, yang namanya DAG ID. Yang ini lebih ke apa namanya, buat istilahnya kayak primary key-nya gitu, primary key-nya si DAG. Jadi DAG ID ini benar-benar satu DAG ID ya unik gitu untuk keseluruhan DAG yang kita punya di directory itu sendiri. Nah kayak gitu sih sifatnya si DAG komponen pertama dari itu. Selanjutnya ada task. Ya, task ini tuh dia adalah aktivitas yang kita define di sebuah DAG. Jadi tadi kan DAG itu kan itu ada beberapa proses ya, kayak dari task A, task B, task C gitu. Task C nggak bisa balik ke task A lagi. Nah, itu kan DAG. Nah, kita breakdown kita decompose lagi ke suatu yang lebih kecil yang namanya task. Nah, task ini tuh ya kayak kita ngelakuin sesuatu di situ. Kayak misal aku ngambil data dari MySQL. Nah, itu mungkin task A, kita namain task A, atau task get from MySQL, yang mana mungkin pakai operator MySQL gitu. Itu elemen terkecil dari sebuah DAG itu sendiri sih kalau task. Nah, yang
selanjutnya ada operator Airflow. Jadi ini yang udah aku mention sebelumnya. Jadi si eksekutor tuh bakal ngejalanin, bakal nge-manage si operator. Jadi operator ini yang menjalankan task yang kamu buat. Jadi gimana sih kita tuh ngejalanin task tersebut gitu? Kita pakai apa? Ada 3 contoh di sini. Bisa pakai base operator, ini nanti komen-komen kayak di terminal gitu. Terus Python operator, kita ngejalanin suatu function operator yang kita udah define. Terus yang ketiga ada email operator, misal kita menjalankan atau mengirim sebuah sesuatu ke email, bisa pakai email operator, dan kita bisa ngebikin operator kita sendiri kalau itu perlu ya, kalau itu kita butuh custom sendiri gitu. Ini juga udah dibahas tadi, masalah scheduler. Ini otaknya ya, otaknya dari si Airflow. Gimana cara dia dan kapan si pipeline ini running tuh si scheduler gitu yang nentuin. Mana pastinya scheduler itu respect sama apa yang kita udah define di awal gitu. Misal kita ngedefine pengen weekly di hari Senin jam 7 pagi gitu, pipeline-nya running. Nah, si scheduler ini ngerti udah. Jadi ketika jam 7 pagi Senin di awal minggu gitu, pipeline-nya bakal running. Kayak gitu. Itu fungsinya si scheduler gitu. Nah, dengan scheduler ini yang tadinya mungkin yang tadinya mungkin manual bisa jadi otomatis gitu. Nah, ini serunya di Airflow itu. Jadi kita bisa mengautomate sesuatu yang tadinya sangat membosankan mungkin ya. Nah, ini yang selanjutnya ada jenis eksekutor di Airflow. Setelah tadi kita ngedefine kita mau eksekusi task ini pakai apa, nah lalu masuklah ke eksekutor. Jadi sebenarnya ada beberapa eksekutor yang paling banyak dipakai untuk mungkin coba-coba. Kalau aku biasanya pakainya kalau untuk belajar ya lokal eksekutor atau sequential lah, itu udah cukup, nggak perlu setup RabbitMQ atau Redis yang terlalu kompleks gitu. Cukup pakai SQLite itu udah bisa jalan si Airflow-nya kalau pakai lokal eksekutor. Tapi si lokal eksekutor ini nggak bisa dipakai buat production karena dia kan tipenya emang nggak scalable ya. Nah, si database kayak SQLite ini ya cuman lightweight database aja gitu, yang cuma buat test and debug aja gitu, nggak buat yang production ya. Nah, kalau buat production cocoknya pakai poin yang kedua, pakai Celery executor. Jadi si Celery ini memungkinkan kita untuk scale up baik itu secara horizontal atau kalau vertikal pasti bisa ya, karena vertikal kan kita tinggal nambah RAM gitu atau nambah mungkin prosesor. Tapi untuk horizontal, misal kita nambah server baru 2 atau 3 server baru, tapi kita pengen punya Airflow itu cuma 1 ya, kita harus nge-distribute itu secara paralel kan prosesnya, si workernya tadi. Nah, kita bisa pakai Celery executor dan dibantu si Redis atau RabbitMQ sendiri untuk message queue atau message brokernya gitu. Jadi antriannya tuh termanage dengan baik sih kalau pakai Redis atau RabbitMQ ini. Nah, sebenarnya ada 2 eksekutor lain yang kalau Dask eksekutor sih kayaknya hampir sama sih kayak Celery eksekutor gitu, tapi ini kayaknya jarang dipakai karena ini juga distributed juga, dia scalable juga, dia based on Dask framework. Kalau di Python kan ada selain Pandas, kalau kita pengen distributed processing kita pakainya Dask. Nah, kayak gitu.
Nah, terus yang terakhir ada Kubernetes Executor. Nah, ini yang menarik karena si Kubernetes Executor ini berjalan di infrastruktur Kubernetes, yang mana Kubernetes ini kan kita bisa scale up dengan mudah ya, apalagi di Google tuh ada GKE tuh, Google Kubernetes Engine, yang bisa kita pakai untuk ngedeploy Airflow di situ. Jadi one day kita butuh satu or dua prosesor lagi atau processing unit lagi, kita tinggal tambahin atau setup di Kubernetes-nya gitu. Jadi harusnya udah ada load balancer-nya gitu sih. Nah, ini yang menarik sih. Either pakai Celery atau Kubernetes kalau di production. Tergantung level dari volume atau kecepatan datanya sih. Level dari big data si company atau organisasinya itu sendiri gitu. Oke, yang selanjutnya ada worker. Nah, worker udah kita bahas tadi ya di awal. Jadi kalau boleh nge-review ulang lagi yang udah kita bahas, worker ini itu artinya kan pekerja ya, secara apa namanya, secara harfiah gitu. Jadi pasti teman-teman tahu lah kalau udah dengar kata worker tuh berarti ya udah, berarti dia yang nge-execute si tasknya, yang benar-benar nge-execute kan. Jadi setelah tadi di QE sama dibantu nge-manage task sama si eksekutor. Nah, worker ini kan dapat nih, oh task A nih yang butuh di execute, ya udah di execute pada saat itu juga gitu. Nah, kayak gitu. Tugasnya si worker itu lebih ke arah situ sih sebenarnya. Nah, selanjutnya ini yang nggak kalah penting ya. Jadi di Airflow ini ada yang namanya task instance, teman-teman. Jadi task instance ini lebih ke satuan tasknya sih. Sebenarnya kayak misal gini, contohnya aku pengen ngemindahin data dari MySQL ke data warehouse gitu. Nah, aku pakainya ETL nih. Nah, aku ngebikin 3 task instance. Yang pertama ekstrak atau ambil data dari MySQL. Terus yang kedua itu transformasi, untuk nge-transform datanya biar lebih ke dalam model yang lebih proper. Terus kita bisa langsung load ke data warehouse-nya untuk dikonsumsi sama si end user-nya kayak gitu. Dan di task instance ini ada beberapa indikator. Yang pertama tuh none ini biasanya warnanya putih gitu. Ini berarti belum di schedule dan belum di run sama sekali gitu, jadi masih bersih. Nah, terus kalau udah waktunya ternyata si pipeline ini runningnya sekarang nih, nah dia bakal dari none dia bakal pindah ke state scheduled, yang mana biasanya warnanya agak abu-abu atau kecoklatan gitu. Nah, habis scheduled masuklah ke queued. Berarti udah di pick kan jobnya sama si RabbitMQ. Terus masuk ke task queued, ini biasanya warnanya abu-abu. Nah, kalau udah queued, workernya udah ngerilis slotnya udah ada, bakal masuk slot workernya dan di execute. Nah, makanya dia nanti prosesnya jadi running, atau warnanya biasanya hijau muda. Nah, habis running ini dicek lagi, si scheduler bakal ngecek terus. Kalau udah sukses biasanya dia bakal berubah warna dari yang tadinya running itu hijau muda jadi hijau tua kayak gitu, itu sukses. Tapi kalau trying ini berarti berubah warna lagi, mungkin tadinya running hijau muda jadi oranye. Kalau violet berarti jadi merah kayak gitu sih. Dan ini sebenarnya udah ada di Airflow web server UI-nya sih ini. Jadi nggak perlu diapalin warnanya, tapi
dipahami aja step-stepnya kayak gitu. Nah, setelah kita tahu nih tentang task instance, kita kan tadi ngedefine itu kan ETL ya, dari source, transform, terus load. Nah, ini harus dihubungin nih satu sama lain. Nah, itu namanya task dependencies. Seperti namanya ya, jadi dependencies ini kan dia depend dengan yang lainnya. Ini ada dua istilah sih biasanya yang dipakai itu upstream atau downstream. Jadi si upstream ini kalau di contoh ini kan dia ada first task, second task, sama third dan fourth task. Jadi kalau kita berada di second task, nah ini upstreamnya tuh first task, downstreamnya yang belum berjalan. Nah tapi kalau kita udah berada di step ini, di third atau fourth, nah sebelumnya ini yang namanya upstream gitu. Nah beda lagi kalau kita ada yang running tuh yang first task gitu. Nah yang setelahnya ini yang belum running itu namanya downstream. Jadi di bawahnya gitu. Jadi kayak urutan dari atas ke bawah. Kayak gitu sih. Ya semoga bisa dipahami ya sama teman-teman di sini. Nah karena Airflow ini kan untuk nge-schedule pipeline gitu, jadi butuh yang namanya cron job. Mungkin teman-teman yang pakai Linux mungkin atau Mac udah familiar ya dengan cron job itu sendiri, gimana cara nge-define-nya dan bentuknya kayak gimana. Tapi yang belum familiar, jadi cron job itu satu komen di mana satu metode di mana kita nge-define kapan task ini running gitu, pakai sintaks yang namanya sintaks cron. Nah, sebenarnya sintaks cron ini nggak usah dihafalin karena aku pun nggak ngapalin sintaksnya gitu. Jadi tinggal klik aja ke crontab.guru namanya, crontab guru gitu. Kita ketikin di Google aja dia udah muncul gitu. Nah di situ kita bisa cari nih. Kalau mau running weekly gimana? Kalau mau running 3 hari sekali gimana? Terus kayak misal pengen running 3 jam sekali kayak gimana, nah itu ada semua di situ. Jadi udah gampang banget ya. Terus ada juga yang namanya execution date. Nah karena Airflow ini kan dia nanti tasknya itu eksekusi. Nah execution date ini tuh salah satu jenis metadatanya Airflow yang bisa kita pakai untuk indikator kayak sebenarnya kapan sih task ini tuh udah di-execute sama si schedulernya, sama si Airflow-nya gitu. Nah ini bisa kita pakai buat ngedebug juga ketika suatu saat ada satu task yang ada satu data yang kok datanya di warehouse kok belum sampai nih, udah ke execute belum sih si DAG-nya gitu. Nah kita bisa rollback lagi pakai execution date. Sebenarnya yang loss itu data yang kapan sih kayak gitu-gitu. Nah itu bisa kita gunain sih execution date-nya sendiri. Ada juga yang namanya schedule interval. Jadi ini tempat di mana kita mengekspresikan si cron syntax tadi. Jadi ketika kita pengen cronnya jalan daily gitu. Ya udah kita definisikan di parameter schedule interval sendiri gitu. Jadi parameter ini itu ada di objek yang namanya DAG di Airflow gitu ya. Nanti mungkin di next akan coba aku hands on gitu, gimana cara ngebikin simple DAG lah di Airflow, mulai dari setupnya sampai kita bikin contoh DAG-nya kayak gitu. Jadi bisa stay tune terus. Oke, mungkin itu soal komponen-komponen yang ada di DAG sama di Airflow sendiri. Kalau untuk selanjutnya ini ada alternatif Airflow. Jadi alternatif Airflow ini
Ada 4 di sini, ada Luigi, ada Pinball, ada Dexter, ada Azkaban gitu. Dan semuanya pasti punya pros and cons-nya sendiri, ada kekurangan dan kelebihan. Cuman yang sering dipakai dan komunitasnya itu gede ya Airflow itu gitu. Jadi kalau aku saranin sih ya pakainya Airflow aja gitu karena lebih fleksibel juga dan scalable. Itu mungkin data quality kayaknya nggak masuk ya, nanti kita coba bahas di yang selanjutnya aja gitu. Oke, mungkin itu aja ya dari aku. eh, Ya thank you banget yang udah sampai sini dan nonton episode ini, dan eh, kalian harus tunggu episode-episode selanjutnya gitu.